Desa Kampung Tengah, Kabupaten Siak, punya sepetak areal makam di batas kampung. Inilah pemakaman tua yang dijaga betul kekeramatannya oleh warga setempat. Yang unik, ada beberapa makam yang berlindung di perut sebuah beringin tua. Bagian akarnya yang berongga seperti jadi rumah bagi 4 makam tua keramat. Tidak banyak orang tahu sejak kapan akar pohon beringin ini melindungi makam. Yang jelas, kesan mistis melingkupi makam di perut pohon ini. Pohon beringin yang ada di samping makam itu masih dalam tahun 90-an, itu masih belum menempel, masih berbentuk kubah, itu masih berbentuk kubah yang sudah tahun berganti tahun. Ini terbungkus seperti makam goa. Itu memang terjadi alami. Meski ada nama pada nisan, sejatinya tidak terang benar jasad siapa yang bersemayam di makam. Hanya sekelebat keterangan menyebut adanya hubungan makam sepuh ini dengan kerajaan Siak berabad silam. Tak heran, banyak orang mengeramatkan makam. Beberapa di antaranya melakukan ritual di sini. Ya, nazar mungkin karena ya kenaikan pangkat, atau mungkin sembuh dari penyakit. Nah, kalau yang sisi negatif lain itu saya yang tadi, nah itu yang dapat saya paparkan ya, untuk yang sifatnya meminta yang hal-hal yang bukan seharusnya, seperti kekayaan. Ya, seperti kekayaan. Saya mencoba mendeteksi aura di sekitar makam. Allahu Akbar 7 kali. Rasakan. Ya, tangan saya kayak seperti tertarik ke arah sebelah kiri. Itu sumber dari energinya. Ini dalam bayangan saya melihat kayak dua sosok. Yang satu baju putih bersorban kuning. Ya. Aduh, di belakang saya ada apa ini? Berat di sini ya? Gak apa-apa. Istighfar, ya? tolong istighfar. Allah Akbar. Jadi apa yang Mbak Indah rasain tadi itu adalah sebentuk energi yang ada di sekitar sini. Oke, baik, kita keluar ya, Bang. Silakan. Penuh rasa penasaran, kami mencoba mengungkap rahasia makam pohon di Siak ini. Tak disangka, gangguan sudah datang secepat ini. Kami kesini hanya ingin cari informasi tentang makam yang ada di pohon ini. Siapa ini? Saya yang menunggu di sini. Di mana biasanya posisi Anda? Tadi jam 6 pagi. Anda sudah lama ada di sini? Sebelum Anda beritahu tentang Pergi. Tenang. Anda nggak boleh ribut. Iya. Kami datang baik-baik di sini. Anda bisa memberi kami informasi tentang makam yang ada di dalam pohon itu? Anda sudah tahu. Untuk Anda seperti apa ini? Harimau? Apa yang Anda bisa ceritakan? Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh profesor. Kami datang baik-baik. Tak banyak memberi informasi, terpaksa makhluk ini disuruh pergi. Allah. Ayo. Bang Riki, ini sebenarnya mediator atau apa? Kok tiba-tiba bisa masuk tiba-tiba? Tadi gini, saya pas waktu kita di sana, saya udah ngerasain ada energi dari dalam yang sudah mulai menyamperin kita. Kayaknya mereka tidak suka atas kedatangan kita di sini. Tapi saya belum bisa diambil informasi. Kayaknya kita tadi nggak bisa dapat informasi. Jadi, insya Allah kita coba terus ke depan. Mungkin kita bisa dapat informasi lebih dalam lagi. Kami mencoba menjalin interaksi dengan makhluk di makam ini.
Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda siapa? Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Anda bisa menceritakan kepada kami makam siapa yang ada di dalam kubah itu? Siapa? Kok bisa boleh tahu? Apakah beliau berasal dari daerah sini atau luar daerah? Anda mau ajak kami kemana? Anda ingin menunjukkan kami sesuatu? Apa? Mau ngajak kami ke arah sana? Kalau Anda mengajak kami ke sana, Anda akan bercerita kepada kami. Anda di sini menjaga tempat ini atau bagaimana? Oh, prajurit. Prajurit dari siapa? Penguasa di sini. Memangnya siapa yang berkuasa di tempat ini? Banyak prajurit-prajurit seperti Anda di tempat ini. Anda di sini tugasnya apa? Mengawasi orang-orang yang keluar masuk di sini atau bagaimana? Anda tahu apa yang Syekh tersebut lakukan di tempat ini? Anda tadi bilang Anda sudah lama. Sepertinya mediator kami tak kuasa menahan kuatnya energi. Tiba-tiba ada mediator yang datang dari sebelah sana. Anda bisa ini masih makhluk yang sama apa beda, Bang? Ini sebenarnya ya, ini memanggil. Memanggil? Iya, tadi dia memanggil pasukannya sekalian. Assalamualaikum. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Anda ingin menceritakan sesuatu kepada kami? Saya memanggil. Oh iya, memanggil. Kenapa tidak bisa? Tentang rahasia. Siapa yang melarang Anda untuk berbicara? Beliau itu kan Syekh. Mungkin beliau punya jasa-jasa. Kami hanya ingin tahu perjuangannya beliau dulu di tempat ini seperti apa. Siapa yang melarang Anda? Astagfirullahaladzim. Tenang. Kami kesini baik-baik. Anda tidak boleh menyerang kami. Tenang. Kami sudah permisi. Tidak boleh permisi. Anda bukan muslim. Anda tidak mengerti cara beragama ini. Satu lagi. Siapa ini? Tiba-tiba ada satu mediator yang kehilangan kendali dan tampaknya dia sedang naik ke atas pohon. Makhluk ini begitu liar. Suasana kacau jadinya. Tetap di Dua Dunia. Allah Akbar. Turun. Bang. Suasana kacau jadinya. Karena takut membahayakan, satu persatu mediator disadarkan. Ini tampaknya masih makhluk yang tadi apa gimana, Bang? Ini makhluk siluman monyet satu. Iya, kira-kira bisa diajak komunikasi nggak ya, Bang? Anda bisa bercerita? Anda bisa bicara? Diam. Kini kami mencoba berinteraksi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Nama saya tak perlu tahu, saudara. Siapa saudara datang kemari rame-rame? Kami kesini hanya ingin mencari informasi tentang makam yang di dalam pohon itu. Makam itu makam Syekh. Saya hanya pendatang di sini. Itu Syekh tersebut berasal dari mana? Saya tak tahu asalnya, tapi dia orang yang sangat terkenal. Punya nama beliau? Iya. Saya tak begitu kenal dengan nama mereka. Yang beliau lakukan dulu waktu itu tuh apa? Ya, seperti menyiarkan agama. Wujud Anda sendiri? Wujud saya, ya, Anda seperti orang tua. iya. Terus Anda apa?
mengetahui di dalam pohon itu ada 4 makam. Itu makam siapa saja selain makam Syekh tersebut? Saya nggak kenal dengan mereka. Cuman mereka orang baik-baik. Saya dengar informasi ada juga orang datang ke sini untuk meminta. Apakah itu betul? Iya. Dengan cara seperti apa mereka memintanya? Macam-macam. Saya nggak suka yang seperti itu. Kenapa Anda tidak suka melihat hal seperti itu? Tempat ini tempat kuburan orang baik-baik. Kenapa harus dikotori seperti yang sirik-sirik seperti itu? Kalau di dunia Anda ada manusia berlaku sirik itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Anda? Mungkin mencegah juga. Cara mencegahnya dengan cara seperti apa? Dengan cara kami pula. Seperti Apakah ditegur atau bagaimana? Ya, ditegur. Seperti apa tuh menegur dengan dari bangsa Anda? Ada dengan cara nasihat ataupun dihukum. Yang Anda nasihat itu dari bangsa jin atau manusia? Bangsa kami. Dari bangsa Anda. Dulu tuh tidak ada pohon di area pemakaman ini. Kok bagaimana bisa ada banyak pohon di sini? Saya datang sudah ada pohon. Oh, sudah ada pohon. Di sana ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mediator. Anda mungkin tahu itu sosok siapa yang masuk? Lagi-lagi ada gangguan dari makhluk lain. Masih orang di sini juga. Masih di sini juga. Apa yang dilakukan mereka? Mereka hanya menjaga. Ada lagi yang bisa Anda sampaikan kepada kami tentang tempat ini? Tidak. Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Anda bisa keluar sendiri. Satu mediator disadarkan. Oh. Assalamualaikum. Siapa Anda? Syekh Muhammad Zaman. Saya mungkin bisa menjelaskan kepada kami tentang informasi makam yang ada di dalam pohon tersebut. Mungkin saya bisa tahu itu makamnya dari siapa? Penyebar agama Islam. Beliau berasal dari daerah sini, Syekh? Bukan. Dari mana beliau datangnya, Syekh? Saya menangis. Iya, apa ya? Kenapa? Apa yang membuat Anda merasa sedih? Di sini adalah makam keramat. Banyak dari penduduk di sini yang menyalahgunakan tempat ini. Memangnya apa yang mereka lakukan di tempat ini? Jalan pintas manusia yang ingin mencari lebih dari kehidupannya, sehingga tempat ini yang keramat perlu diketahui. Ini bukan tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu? Memangnya suka ada orang yang berusaha mencari ilmu di sini? Ilmu seperti apa? Apakah menjadi lebih kuat atau bagaimana? Ilmu yang tidak benar jalannya. Selain meminta ilmu, apalagi yang mereka minta dari makam ini? Cari seperti pesugihan. Anda bisa memberitahu kepada kami tentang penguasa yang negatif yang ada di tempat ini? Harimau. Harimau? Kera. Terus di dalam pohon tersebut ada 4 makam yang saya lihat. Anda tahu itu makam siapa saja selain makam dari Syekh tersebut? Makam istrinya. Makam istrinya. Yang 2 makam lagi? Keluarganya. Makam keluarganya. Terus beliau Syekh tersebut datang ke tempat ini itu waktu kerajaan Siak yang keberapa? Kenapa ini? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad. Masih saja ada yang mengganggu interaksi kami. Iya, tiba-tiba ada satu mediator yang datang ke area kami. Tenang, tolong tenang. Tenang. Anda bisa diam nggak? Mana? Dua makhluk ini sepertinya tak saling suka. Satu makhluk kami biarkan pergi.
tiba-tiba masuk sendiri? Mungkin ada yang mau Anda sampaikan kepada kami? Mau ada ceritakan kepada kami tentang tempat ini? Memangnya makam tersebut makam siapa sampai banyak orang yang datang ke tempat ini dan bahkan dikeramatkan? Anda tahu? Kenapa dirahasiakan? Siapa yang merahasiakannya? Ada yang marah Anda? Siapa yang marah Anda? Saya juga mendapat informasi, katanya pernah ada orang yang datang ke sini dan dia bisa mendapatkan benda pusaka seperti anak panah. Apakah itu betul? Punya enggak? Punya Anda. Terus kenapa bisa Anda kasih benda pusaka Anda kepada orang tersebut? Terus ada lagi yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Tidak, itu aja. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas informasinya. Kini saatnya mediator sadar. Kepalanya. Karena masih butuh informasi, mediumisasi berlanjut lagi. Ada sebentuk makhluk yang kuat energinya di makam ini. Sampai-sampai Bang Riki butuh bantuan untuk memasukkan keraga mediator ini. Tanya. Siapa gerangan makhluk ini? Assalamualaikum. Syekh, apa Syekh tahu tentang sosok makam yang ada di dalam pohon ini? Banyak yang menghalang, tidak boleh mengungkap. Tidak boleh mengungkap. Memangnya siapa yang menghalanginya itu, Syekh? Banyak. Kami hanya ingin mengetahui beliau itu dulu menyebarkan agama Islam itu sejak kapan, berasal dari mana? Oh, berasal dari Malaysia. Di dalam ada 4 makam. Itu makam siapa saja, Syekh? Oh, ini Syekh sendiri yang berasal dari dalam. Saya datang ke daerah sini. Ini tujuannya untuk menyebarkan agama Islam, betul, Syekh? Dengan cara apa Syekh dulu menyebarkan agama Islamnya? Membawa masyarakat. Apa ada yang menugaskan Syekh dulu datang ke tempat ini? Waktu pertama kali Syekh datang ke sini, apa yang Syekh lakukan pertama kali? Mengajak masyarakat. Mengajak masyarakat? Masuk Islam. Banyak itu pengikut yang mengikuti Syekh. Ini di luar area pemakaman ini ada banyak makam. Ini betul makam pengikutnya Syekh? Ya. Saya juga mendengar informasi Syekh kalau banyak orang yang datang untuk meminta sesuatu di makam ini. Apakah itu betul, Syekh? Apa yang biasanya mereka minta, Syekh? Apa Syekh juga di sini ada orang yang meminta-minta dengan tujuan yang seperti dilarang oleh agama, seperti minta pesugihan? Ada. Apakah Syekh ini ada hubungannya dengan kerajaan Siak? Dengan Raja Siak yang ke-12? Bagaimana itu hubungannya, Syekh? Apakah Syekh datang ke sini itu atas permintaan beliau? Tidak ada. Syekh siapa nama Syekh? Ini apakah pohon ini tuh tumbuh dengan begitu saja, Syekh? Pohon yang ada di luar makam Syekh itu, atau bagaimana bisa sampai berbentuk sebuah pohon gitu, Syekh? Untuk perlindungan dari yang jahat-jahat. Kalau yang disebut Syekh Muhammad Kamil itu siapa? Bukan Anda. Jadi yang ada di dalam itu makam Syekh Abdul Jamil. Abdul Jamil. Di sini kita pernah mendengar ada cerita bahwa Syekh yang ada di dalam ini dari Langkat. Setelah kita lihat di dalam itu ternyata dari Demak. Sekarang Syekh sendiri mengatakan bahwa Syekh dari Malaysia. Kita datang ke sini pengen kejelasannya supaya apa semua yang selama ini tertutupi kita bisa buka, kita bisa cerita ke orang banyak. Kalau diungkap akan terjadi sesuatu nantinya.
terjadi sesuatu. Sepertinya ada rahasia yang terjaga di makam ini. Akan ada bencana. Ya, terima kasih atas informasinya, Syekh. Ya, Assalamualaikum. Kami pun beranjak pamit pergi. Sudah. Tiba-tiba Kami sudah selesai. Kenapa? Sudah, kami sudah selesai. Ada apa lagi? Sudah. Kenapa? Ada apa? Anda mau ngasih tahu sesuatu? Iya, boleh. Oke, boleh, silakan. Tampaknya ada satu mediator yang kehilangan kendali, tapi saya belum tahu makhluk apa yang masuk ke dalam tubuh mediator. Mari kita cari tahu. tetap di dua dunia. Sudah, kami sudah selesai. Ada apa lagi? Sudah. Kenapa? Ada apa? Anda mau ngasih tahu sesuatu? Iya, boleh. Oke, boleh, silakan. Makhluk ini seperti hendak menunjukkan sesuatu. Apa maunya dia? Bapak jaga itu. Ini kotak Maha besar Allah yang menunjukkan kebesaran lewat benda ini. berat ya. Ini apa nih? Iya, ini maksudnya apakah ada arti dari batu ini? Jadi karena kalian seperti bodi, semakin kalian beragama, semakin tegar. Ya, terima kasih atas Anda. Assalamualaikum. Iya Bang, barusan kita setelah selesai melakukan mediumisasi, tapi ternyata ada satu mediator yang ingin memberikan kenang-kenangan. Nah, dia memberikan sebuah batu ini Bang. Ini maksudnya apa dia memberikan batu ini? Nah, tadi eksistensi dari makhluk gaib tadi ingin menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar ada. Tapi sebagai manusia yang beragama, kita tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti ini. Dan ini nanti saran saya, lebih baik kita coba kembaliin lagi ke alamnya. Baik, ini Abang mau mengembalikan kembali? Iya. Iya, silakan Bang. Namun, kami mengembalikan batu pusaka ke alamnya. Bang, di saat kita coba untuk mengungkap tentang makam ini, informasinya banyak sekali yang seperti ditutup-tutupin. Itu menurut Abang, apakah memang sifat dari makhluk gaib itu seperti itu atau bagaimana? Kalau saya lihat dari tadi kita perjalanan ke sini, sepertinya makhluk gaib di sini berusaha untuk menutupi mungkin ada keterkaitan dengan istana. Jadi kadang-kadang ada misteri itu yang memang harus bisa kita ungkap dan ada yang tidak bisa kita ungkap. Dan juga ada makhluk-makhluk gaib itu yang juga bisa berbohong gitu. Jadi intinya di sini misteri itu tidak semuanya harus bisa terungkap.